Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pelajar cerita kita. Sekarang Bapak bersama Ketua OSIS dan Konita selaku Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Singkawang. kita di sini akan tanya-tanya bagaimana program kerja dari pengurus OSIS tahun 2025 dan 2026. Pertanyaan nih, pertama nih, apa sih alasan kalian berdua mau mencalonkan diri jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Dan pasti kami berdua ingin mengembangkan, meningkatkan dan melatih jiwa kepemimpinan kami, dan kami ingin mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk sekolah kita. Ingin membantu sekolah untuk memajukan sekolah ini menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih terkenal. Pokoknya yang terbaik lah buat sekolah. Jadi memang dasarnya OSIS itu adalah mitra sekolah yang membantu sekolah untuk mensukseskan ya visi dan misinya dan membuat lebih terkenal lagi dan banyak prestasi ke depannya. Nah, satu kata nih yang menggambarkan pengalaman menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Satu kata. Dari bulan dulu ya. Sangat menantang. Sangat menantang. Dari Konita. Ya, menantang juga. Menantang juga ya. Mudah-mudahan tantangan ini bisa diselesaikan dengan baik. Nanti kita akan podcast selanjutnya. Kita lihat prestasi apa yang dicapai oleh OSIS SMP Negeri 1 Singkawang tahun 2025-2026. Baik, lanjut kita. Nih, Bapak mau tanya nih, apa tugas paling menantang sebagai ketua dan wakil ketua OSIS menurut kalian? Tugas kami yang paling menantang menurut kami adalah mendisiplinkan, menertibkan siswa-siswi agar masuk tepat waktu, mengembalikan gelas, kantin, dan masih banyak lagi. Kalau dari Konita? Intinya yang paling menantang tuh kayak membuang sifat-sifat buruk siswa-siswi SMP Negeri 1 Singkawang menjadi lebih baik gitu Pak. Menggerakkan sifatnya gitu lah. Sesuai juga dengan peraturan menteri yang terbaru, kita ada budaya sekolah aman dan nyaman. Itu juga salah satu nanti yang akan dilakukan OSIS ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke program kerja nyatanya. Program OSIS apa yang paling kalian banggakan nanti? Boleh disampaikan ke teman-teman. Yang pengen dilaksanakan lah ya Pak. Ya. Yang pokoknya pengen banget gitu kan. Itu tuh bikin kayak ngelihat lingkungan tuh bersih gitu Pak. Dengan cara menyediakan bank sampah. Bank sampah. Okay. Terus kalau bisa sih menghidupkan kembali ya greenhouse. Oh, yang bisa ya nanti. Sama yang di depan 8F yang pasir gitu, dibuat taman hijau. Karena sekolah kita juga adalah sekolah Hadiriata. Jadi program itu sangat mendukung sekali. Jadi kita lihat nanti gebrakan dari OSIS-nya. Dari sekian banyak program yang kalian buat, yang menurut kalian paling sulit? Menurut kami, class show. Class show. Oh, nanti kita ada class show ya. Penampilan dari setiap kelas ya. Oke, kita tunggu gebrakannya dari OSIS bagaimana kita support ya programnya, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Nah, ini nih bagaimana cara OSIS nih menampung aspirasi siswa atau teman-temannya. Menyediakan kampungan aspirasi dan pengaduan di online. Jadi kalian bisa mengajukan saran, ide, keluh kesah kalian ke pengaduan dan aspirasi di online. Nanti bisa di scan barcode ya nanti ya di sini ya kita tampilkan ini ya nanti kita tampilkannya barcode-nya. Baik, itu tadi program kerja nyata dari OSIS. Nah, kita kalau lihat organisasi itu kan pasti kerja tim ya. Nah, ini menurut kalian berdua pernah nggak beda pendapat dengan pengurus dan bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Beda pendapat. Ya, ketika rapat, sebagainya. Nah, cara kami akan
menampung semua pendapat mereka, kemudian akan kami dipilah mana yang positif, mana yang negatif, terus nanti diajukan juga ke kepala pembina OSIS kita, akan ini bisa bisa ditampung atau kita ditampung, terus minta saran mereka juga, mereka lebih setuju pendapat yang mana. Jadi intinya adalah musyawarah dan mufakat ya, itu pada intinya. Nah, menurut kalian nih kunci kekompakan dalam organisasi itu sih apa sih? Kunci kekompakan, Kuncinya komunikasi. Komunikasi ya. Setuju. Itu paling penting ya. Penting. Kalau komunikasi tidak lancar, hubungan apapun pasti akan retak ya kan. Apalagi hubungan sama pengantin-pengantinnya. Oh, syukurlah ya. Jangan tuh pacaran no. Kalau nggak ada komunikasi langsung pecah 1000. Oh, betul sekali ya. Apa sih harapan dari OSIS nanti masa pengurusannya, prestasi seperti apa yang ingin kalian dapatkan selama kepengurusan kalian? Harapan dan prestasi. Harapan kami pasti kami ingin sekolah SMP Negeri 1 Singkawang jadi lebih terkenal, maju, lebih hidup, dan prestasinya pasti lebih meningkat ya, lebih banyak dari kawan-kawan. Kemudian apa perubahan positif yang kalian rasakan setelah menjadi pengurus OSIS? Jadi lebih aktif, terus kayak tiap hari OSIS lebih banyak kayak kerjanya gitu. Mulai aktif ya? Ya, mulai aktif. Dan juga mulai peduli terhadap sekolah. Ya, nih kita sekarang bahas tentang tantangan. Nah, tantangan apa dan bagaimana caranya menyeimbangkan tugas OSIS dan belajar, itu sebuah tantangan tuh. Bagaimana tuh antara kegiatan OSIS dan juga belajar? Gimana membaginya? Jadi selama ini rapat dilaksanakan setelah pulang sekolah, ya? Tidak mengambil jam belajar. Jadi tidak mengganggu proses belajar ya. Oke. Siapa sosok yang paling menginspirasi kalian dalam memimpin? Ada tokohkah yang bisa menginspirasi kalian berdua? Ketua OSIS dan wakil OSIS sebelumnya. Masih ingat siapa wakilan ketua OSIS tahun 2024-2025? Nah, kadang-kadang masih udah lupa, masih nggak tahu ya kan, kayak yang lain. Oh, itu yang menginspirasi kalian ya. Nah, sekarang karena keterbatasan waktu, pesan nih untuk teman-temannya, tips atau pengalaman lah yang bisa kalian bagikan ke teman-teman. Tips bisa terpilih jadi OSIS itu gimana? Tips terpilih menjadi OSIS harus berani, pasti. Public speakingnya juga harus ya lumayan lancar lah, itulah. Terus tadi pesan dari kami yang pesan dari kami, marilah kita bersama-sama untuk bisa memajukan sekolah kita, mulailah dari hal-hal kecil, karena semua hal besar berawal dari hal kecil, banyak berawal dari sedikit, pintar berawal dari belajar. Tidak ada jalan pintas, berproseslah dengan sabar dan ikhlas sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Wulan dan Konita selaku ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Singkawang tahun 2025 dan 2026 ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan harapannya bisa tercapai. Yang penting jaga selalu kekompakan dan komunikasi. Mudah-mudahan programnya bisa dilaksanakan dengan baik dan insya Allah nanti akan disupport oleh sekolah. Oke, baik, cukup saja podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kata SMP Negeri 1 Singkawang berprestasi bersatu dalam keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.